Oke, kita mulai. Nah, dulu deh. Nah, SEO test mengoptimalkan website dari dalam. Nah, kemarin kan kita udah tahu tuh SEO on page itu apa, SEO off page itu apa. Nah, sekarang kita kupas nih terkait SEO on page. Apa ya itu ya SEO on page? Itu suatu proses untuk mengoptimalkan elemen di dalam website untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Jadi nanti yang kita otak-atik itu di dalam website kita itu dari dalam tuh, apa namanya, di dalam website kita gitu. Apa aja yang kita kulik-kulik nih di website nih untuk meningkatkan visibilitas website kita di mesin pencari. Nah ini ntar kita akan pelajari. Nah, kenapa itu penting ya SEO page? Yang pertama, tentunya membantu mesin pencari atau robot Google memahami isi halaman. Jadi kan kayak kemarin tuh kita belajar tuh, uh, robot Google tuh pasti kan merayapi ya, mengunjungi website kita gitu. Dia crawling, kemudian indexing, kemudian dia memberikan ranking ya. Nah, pas dia datang tuh kan dia crawling tuh. Uh, Robot itu datang ke website kita atau ke halaman website kita, dia memahami tuh, mencari tahu ya, halaman kita tuh tentang apa, ininya, isinya, macam-macam gitu. Nah, dengan adanya SEO One Page ini jadi membantu mesin pencari dalam memahami halaman di website kita. Tentunya nanti mempengaruhi peringkat untuk kata kunci yang relevan. Dengan setelah dia memahami, nanti tentunya dia membantu meningkatkan peringkat dari website kita atau halaman kita berdasarkan kata kunci yang relevan. Kemudian juga untuk meningkatkan pengalaman ya dari sisi user, dari sisi customer atau pengunjung website kita gitu. Nah, komponennya itu yang pertama penggunaan kata kunci. Nah, ini kata kunci ini kita letakkan di mana aja. Nah, kita letakkan di judul, tentunya di judul yang paling utama. Kata kunci utama tuh masukkan di judul. Kemudian di subjudul, di heading-headingnya. Kemudian di paragraf. Nah, kemudian kita juga gunakan sinonim dan variasi kata kunci. Nah, contohnya kayak gini. Kita cek. Kita pakai bisnis mutasi aja. Nah, di sini kita langsung aja nih. Kita bedah. Sekalian kita kasih nilai artikelnya ini punya siapa. Ya, ya, kita start. Nah, ini kata kunci utama nih. Tadi tuh titel, di titel ya. Nah, biasanya kalau dengan WSP atau dengan ya apapun itulah, biasanya ntar kata kunci utama ini jadi ini URL ya, jadi URL. Kemudian, nah ini nggak ada ini nih, nggak ada heading awal ya, heading duanya nggak ada. Biasanya kita menggunakan heading dua juga untuk ya memahami ya, ini kan kata kunci awalan nih, agar variatif juga dari sisi SEO-nya. Nah, kemudian kan kata kunci utama itu adalah jasa buang angkut sampah perusahaan industri. Nah, ini eh, intinya adalah angkut sampah ya, atau bunga angkut sampah. Nah, ini kita masukkan juga tuh di ini nggak ada heading tiga. Oh, ini bisa jadi heading tiga deh. Nah, kita masukin lagi tuh terkait limbah, terkait sampah itu di artikelnya, di paragraf-paragrafnya. Di sini tuh, nah ini kita kayak kata kunci sampah.
Kemudian limbah. Nah, di situ kan tadi dikasih tahu juga gunakan sinonim dan variasi kata kunci. Nah, di sini penggunaannya ada sampah, ada produk, limbah, limbah produksi, sampah umum. Nah, itu variasi kata kuncinya tuh. Itu dimasukkan. Nah, ini ada kata kunci utama juga nih, digunakan lagi. Nah, seperti itu tuh. Terus, mana lagi ya? Nah, ini sampah perusahaan, ini kata kunci. Fungsinya untuk apa? Jadi, dengan variasi kata kunci ini nanti ketika orang nyari dengan kata-kata limbah, walaupun nanti kata kunci utamanya misalnya di sini nggak ada limbah nih, kita pakainya sampah. Kemungkinan website kita, halaman kita nongol di Google itu ada gitu. Kemungkinan besarnya ada. Karena dari artikel kita ini mengandung kata kunci variatif tadi. Kata kunci variatif atau sinonim dari kata kunci yang terkait kayak gitu. Misalnya kayak sampah, kita kan gunakan sampah untuk kata kunci utama. Nah, di sini gunakan selain itu misalnya limbah, tadi itu limbah, apalagi itu limbah produksi, itu kan termasuk sampah dan lain-lain. Nah, sampah plastik, sampah organik, nah itu termasuk limbah juga kan termasuk sampah. Nah, ini sampah berbahaya atau limbah industri, nah itu termasuk tuh variasi kata kunci. Ini juga kata kunci utamanya. Dasar buang sampah ini kata kunci utama. Nah, itu. Ini juga kata kunci. Nah, kayak gitu loh. Jadi dimasukkan penggunaan kata kunci atau SEO-nya dimasukkan ke dalam judul, kemudian subjudul dan paragraf gitu. Kemudian gunakan title, kemudian komponen berikutnya, nah title tag dan meta description. Nah, ini title tag-nya menggambarkan isi halaman maksimalnya 60 karakter. Ringka atau dan meta description, ringkasan pendek yang menarik perhatian. Biasanya ini kita menggunakan meta description-nya penawaran kayak gitu. Nah, title tag itu kurang lebih sama. Ini title tag-nya tadi. Kemudian meta deskripsi penawaran juga yang ini. Biasanya deskripsi penawarannya di sini. Kayak gitu. Terus kontennya tentu relevan ya. Kualitas konten. Nah, ini kualitas konten relevan dengan kebutuhan pengguna. Artinya disesuaikan sama pengguna, sama calon customer. Itu panjangnya kurang lebih 1000 sampai 1500 atau bisa juga sampai 2500 sih. Artinya semakin banyak kata-katanya, itu semakin banyak juga kata kunci yang bisa dimasukkan. Kayak gitu ya. Kemudian gunakan gambar, video, atau grafik untuk memperkaya konten. Jadi ada setidaknya ada satu gambar yang mewakili artikel atau jasa atau produk kita gitu, postingan kita. Kayak gitu. Nah, kayak ini aku sama perusahaan kurang lebih gambarnya apa nih tersampah kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Kalau ada video bisa dimasukkan video juga atau grafik. Nah, grafik itu mungkin foto grafik atau tambahin tabel misalnya tabel gitu-gitu untuk membuat apa ya konten kita tuh lebih variatif, lebih unik. Nah, heading ini yang keempat, komponen yang keempat tuh heading ya. Nah, gunakan heading 1, 2, 3. Struktur konten, strukturkan konten dengan heading. Nah, pastikan H1 hanya satu dengan kata kunci utama. Nah, biasanya tuh H1 ini nih. Ini H1-nya. Nanti H2 harusnya seperti ini nih. Ini coba kita cari, ada nggak yang lain? Contohnya. Ini nih, posisi mana sama rumah nih. Coba yang lain.
Nah, ini biasanya kayak gini nih H3. Kalau H2 agak gedean, tapi bisa juga jadi H2 tergantung struktur di dalamnya ya. Kan ketika kita bikin artikel itu kita bisa tentuin tuh yang mana yang H2, yang mana H3. Nah, kalau misalnya memang ini H2, apa, ukuran fontnya itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan H3 kayak gitu. Jadi orang tahu biasanya kan kalau H2 atau subjudul itu ya lebih besar kan dibandingkan dengan poin-poin yang lainnya gitu. Nah, kurang lebih gitu. Kemudian kita juga harus optimalisasi gambar. Nah, gunakan gambar dengan nama deskriptif atau dengan menggunakan kata kunci. Contohnya di sini, misalnya jual backdrop TV. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan juga gambar nih. Coba kita cek namanya. Bukan gambar. Bukan tab baru. Nah, ini namanya jasa buang angkut sampah rumah tangga. Nah, ini kayak gini nih, harus gunakan namanya itu, nama gambarnya itu disesuaikan dengan jasa atau produk kita gitu. Untuk mengoptimalkan SEO-nya. Kenapa? Karena Google itu juga memunculkan gambar. Coba kita tes. Jasa buang angkut sampah Munika Jaya. Nah, ini apa namanya, postingan yang tadi kemungkinan, oh bukan. Nah, ini nih kayak gini nih. Ini H2 nih. H2 ini baru nih H3, heading 3. Nah, ini struktur kontennya bagus, lebih bagus kayak gini dibandingkan dengan yang tadi. Nah, ada tabel juga. Jadi orang, kalaupun orang itu akan membaca artikelnya, itu orang itu nggak akan bosan gitu. Dibandingkan yang hanya tulisan begini penuh ya. Tulisan penuh begini orang mungkin males melihatnya ya. Lebih baik, lebih bagusan. Nah, coba kita lihat gambar. Kadang-kadang dia ngasih gambar gitu. Oh, dia nggak ada ya. Nah, gini. Nah, kalau namanya adalah nama ngasal gitu, nama random, downloadan WhatsApp, biasanya kan downloadan WhatsApp tuh ada WA strip, nomor random, terus tanggal, tanggal bulan tahun. Nah, ntar dia nggak bakal muncul tuh gambar kita di pencarian Google, tapi dengan menggunakan kata kunci yang sesuai, gambar kita kemungkinan akan muncul gitu. Kayak gini. Ini kan dia menggunakan nama jasa angkut sampah ya. Dia muncul ke gambarnya kayak gitu. Jadi uh, meningkatkan peluang produk kita atau postingan kita tuh dilirik, bahkan diklik sama calon customer kita gitu. Ini dia adanya di halaman 2. Biasanya kadang-kadang dia munculnya di halaman 1 kayak gitu. Nanti juga ini juga biasanya dia muncul dia paling atas, dia paling atas atau di samping di sebelah sini. Kalau mungkin ini ya, apa itu dengan kata kuncinya. Kalau ini dia lagi di bawah nih. Nah, ini juga Google Map ini juga bisa kita optimasi dengan SEO. Nah, kita kerja ya kayak gitu. Terus alternatif teks, menambahkan teks alternatif untuk gambar. Nah, ini juga di dalamannya juga bisa kita tambahin teks alternatif ini untuk gambar-gambarnya.
kurang lebih sih sama SEO juga, dengan nama nama produk atau nama jasa. Kemudian dikompresi gambar, mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas. Nah, biasanya rekomendasi dari gambar kita itu, ukuran gambar kita di 400-an, 300, 400, 500 kilobyte ya. Resolusi deh, resolusinya. Pixel, pixel 300 sampai 500, ya 400 lah, 400-an, 300 sampai 400-an pixel ya. Karena kan rata-rata kan pengguna website itu kan, atau pengguna kita nih mencari sesuatu tuh melalui HP ya. Jadi nggak perlu resolusi itu tinggi-tinggi, nggak perlu. Karena nanti di HP pun jadinya kecil gitu. Jadi percuma aja gitu. Nah kayak ini nih, misal ini berapa nih? Coba kita cek resolusinya. Sini ada nggak ya? Ini kecil nih. Ini kecil banget nih. Sini nggak ada ya. Ini mungkin 200-an resolusinya. Nggak perlu gede-gede. Dan ukuran gambarnya juga di bawah 100. Di bawah 100 KB. Jadi resolusinya antara 300 sampai 500. Kemudian ukuran gambarnya di bawah 100 kilobyte. Nah, kemudian yang bisa kita optimalisasi selanjutnya itu internal link. Tautkan halaman dalam website untuk membantu navigasi pengguna. Mendistribusikan link equity, kemudian membantu crawler mesin pencari memahami struktur website. Nah, ini gunakan anchor text yang relevan dengan isi halaman yang ditautkan. Nah, dalam hal ini kita jarang nih gunain kayak gitu tuh, bahkan di website kita sendiri jarang. Biasanya tuh kalau kita yang banyak itu biasanya tentang misalnya apa ya, yang apa ya, eh, ini. Nah, ini aku itu biasa gini, tabel of content. Jadi kita klik sini, nah dia ke bawah. Jadi dia, ini membantu kita sebagai user atau pengunjung tuh untuk melihat isi konten itu apa aja. Dan ini juga membantu robot Google dalam memahami website kita. Nah ini misalnya dia mau langsung loncat membaca cara membuat website, tinggal klik aja di sini. Nanti dia bakal turun ke bawah cara membuat website. Itu namanya navigasi, navigasi pengguna dengan menggunakan anchor text kayak gitu. Kemudian URL yang SEO friendly. Nah, biasanya kita gunakan URL itu, eh, ini menggunakan kata kunci ya, kayak gini. Menggunakan kata kunci. Masukkan kata kunci utama dalam URL kayak gitu. Ini sama membantu robot Google atau mesin pencari dalam memahami isi halaman. Nah, yang lain-lainnya ini seperti, eh, website kita tuh mobile friendly, kemudian kecepatan halaman, selalu memperbarui konten secara berkala, hindari keyword stuffing. Keyword stuffing ini penggunaan keyword dalam artikel tuh yang tidak alami gitu. Jadi kita kan tadi kan sarannya adalah menggunakan atau masukkan kata kunci di
di apa tadi, di heading, di judul, di subjudul, kemudian di paragraf-paragraf gitu. Nah itu kan disarankan ya, keywordnya dimasukkan ke sana. Nah konten keyword stuffing itu kita memasukkan di paragraf, tapi nggak nyambung gitu. Kalimat yang kita buat tuh nggak nyambung dan seakan-akan berulang. Nah itu Google tuh tahu, kayak gitu-gitu tuh tahu. Nah hindari hal-hal yang kayak gitu karena eh, memperburuk ya penilaiannya. Kemudian gunakan format yang mudah dibaca seperti paragraf pendek, bullet point. Nah, bullet point itu yang ini bullet point ini numbering. Nah, ini kayak gini nih. Ini lebih memudahkan robot Google juga dalam memahami, kemudian memudahkan orang dalam membaca bullet atau numbering. Kemudian pastikan website aman dengan SSL. Ini biasanya ya, kalau kita ini udah kita beli apa, order website itu biasa udah HTTPS sih. Sekarang udah otomatis. Berarti yang perlu diperhatikan itu eh, kalau kita beli WSP itu menggunakan WSP udah tentunya udah mobile friendly ya, karena kan udah dibuat sedemikian rupa ya. Kalau kita ngoding sendiri atau dengan kalau beli WordPress, dasarnya adalah WordPress, itu biasanya kita harus cek tuh mobile friendly atau enggak. Cara ceknya ya ini, kita buka website kita di handphone. Kalau tulisannya besar-besar, strukturnya berantakan, berarti itu dia nggak mobile friendly. Nah, kecepatan halaman juga dicek. Nah, kita buka suatu artikel atau halaman di website kita, dia loadingnya lama nggak? Atau kalau loadingnya cepat, berarti itu bagus. Kayak gitu. Nah, selalu perbarui konten secara berkala. Ini perbarui konten secara berkala ya dengan sering posting. Kemudian kalau misalnya kita cek postingan kita nih, misalnya masuk ke halaman yang jauh gitu, di halaman 7 halaman 8 di Google, nah, itu kita bisa tuh perbarui konten kita atau halaman kita agar eh, peringkatnya meningkat gitu, agar bisa sampai di halaman pertama Google gitu. Misalnya dengan memperbarui artikelnya, mungkin nggak sesuai gitu, kayak gitu-gitu. Paling itu yang diperhatikan ya. Nah, agar terhindar dari keyword stuffing itu kita biasanya menggunakan ChatGPT untuk buat artikelnya. Nah, dia udah paham lah begini-gini. Dibandingkan dengan kita buat sendiri, kita mikir, kita mau masukin apa lagi, mau bikin kalimat apa lagi di artikel kita gitu. Nah, udah gitu doang. Ada yang mau ditanyain terkait SEO Confess? Atau ada yang mau, ada istinya ada yang punya website, kita bisa bedah nih websitenya. Kita cek ya, udah sesuai SEO-nya belum. Hmm. Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau dibedah websitenya? Ada yang mau ngobrol? Gimana, ada nggak?
Silakan, Pak Imam, Pak Imam Mahdi. Assalamualaikum Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Eh, saya mau tanya, kalau seandainya eh, konten kita itu di halamannya jauh dari halaman satu, misalnya gitu kan. Nah, tadi kan sudah dijelasin tuh eh, bahwa kita mengoptimasi dari dalam ya. Nah, Ya, itu betul. kalau mm, itu kalau seandainya sudah kita perbaiki, kita edit. Nah, itu perlu diinspeksi lagi nggak ya? Kalau editnya besar-besaran gitu, harus diinspeksi lagi. Hmm, Kita harus inspeksi lagi. eh, karena kan ada perubahan ya. Perubahan dari halaman kita gitu. Kita merubah ya. apa gitu misalnya. Nambahin kata kunci mungkin, atau Mm-mm. mengganti gambar. Nah, itu Ya, kita harus inspeksi ulang. Kasih tahu Google, ada ini ada perubahan nih gitu. Cek lagi dong. Nanti kan dia ngasih ada penilaian lagi tuh, ngasih ranking lagi kan setelah kita inspeksi. Ya, syukur-syukur bisa berubah kan. Pengennya kan kita berubah betul. halamannya. Mm-mm. Itu ada batas minimumnya nggak, Mas? Maksudnya range ini termasuk perubahan besar atau perubahan kecil gitu. Misalnya kalau tambah gambar, apakah itu dibiarin aja atau wajib inspeksi lagi gitu? Atau bahkan terkadang, waduh, Mm. gitu kan? Nggak sengaja judulnya ubah gitu kan? Hmm. Nah, kan berarti kan tetap tetap hukumnya kan ngedit juga tuh, Iya, ya kan? Kalau ya. sebetulnya sih nggak diedit, cuman kita karena salah tekan kehapus gitu kan. Jadi kita ngebalikin. Nah, itu hukumnya itu termasuk besar atau biasa aja. Nggak sengaja terus kita edit ulang lagi, ke perbaharui baru lagi ya, Mm-mm. dikembalin ke awal ya. Iya. Pas kalau misalnya sekarang nih, terus kita udah ke posting ternyata berubah gitu ya. Ya. Nah, terus kita ubah lagi ke yang baru. Yang perubahan yang salah itu kan kita kan nggak minta inspeksi kan, diemin aja. Misalnya kita ada perubahan nih, jam segini saya mau nggak sengaja merubah website kita gitu, atau mungkin ya dengan sengaja merubah gitu. Terus saya pikir-pikir lagi, eh nggak usah deh, nggak usah dirubah mungkin gitu ya, Ya. nggak usah dirubah. Ke balikin lagi nih ke yang lama. Nah, kita Itu. balikin lagi kayak gitu kondisinya, nggak perlu Mm. diinspeksi lagi. Oh, gitu. Kecuali kalau misalnya pas udah dirubah kita inspeksi, terus mau dirubah lagi ke yang sebelumnya, kita inspeksi lagi, Mm. kita inspeksi lagi itu. Hmm. Ya, ya. Sampai kapan inspeksinya ya? Sampai halaman apa halaman kita tuh berada di halaman pertama Google, Oh, website kita berada di halaman pertama Google. Kalau udah di halaman satu ya nggak usah kita inspeksi lagi sampai itu, sampai bertengger di halaman satu. mm. Kalau Nah, kecuali kalau tambah turun. gambar, mm. Hmm? Kalau Kenapa? tambah gambar, Sama inspeksi aja, kan itu ada inspeksi kata ya. kunci juga kan. Mm, mm, mm. Iya, 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 iya. Inspeksi aja. Oke. Kecuali kalau udah di halaman satu terus tahu-tahu ranking kita turun. Anjlok ya. Nah, kemungkinan kalau kayak gitu kemungkinan kalah, trafficnya kalah sama sama website yang ada di atasnya kemungkinannya gitu. Mm, Ya udah kita ramein aja, kita ramein lagi trafficnya ke website kita dengan banyak ngeklik di Google. Nanti dia akan naik lagi tuh rankingnya. mm, Saya pernah alamin tuh kayak gitu. mm, Eh, klien kan
dia nggak muncul nih dengan kata kunci tertentu kan. Nah, dia minta tuh optimasiin kan di di halaman satunya. Ya udah, pertama saya bikin postingan yang sesuai dengan kata kunci dia gitu kan. Karena dia mintanya kan kata kunci pendek tuh. Ya udah Hmm. saya bikin kata kunci panjang dulu. Nah, belum masuk tuh, belum masuk halaman satu. Ya udah, saya kan saya punya banyak akun email kan, akun Gmail, akun Google. Ya udah, setiap akun Google tuh saya pakai kata kunci pendek, saya cari, saya klik, ya udah berapa kali setelah diklik kan nungguin tuh. Kita nggak boleh tuh langsung keluar dari website, tapi tungguin aja 30 detik atau berapa detik Hmm. baru kita keluar. Nah, ntar kita coba lagi di akun email kita yang lain gitu. Nanti beberapa hari atau beberapa minggu udah pas dicek lagi tuh udah halaman pertama Oh, kayak gitu. iya, iya. Jadi kalau udah peringkat satu Oke. turun peringkatnya nih, halaman Hmm. satu terus turun peringkatnya, kita mainin trafficnya aja. Hmm. Oke, Mas Imam, terima kasih penjelasannya, pencerahannya. Mungkin teman-teman yang lain itu ada yang mau naik mungkin. Silakan. Ya, ya tadi ya, kayaknya ada Bu Ragil ya mau nanya ya. Ada price kan tadi Bu, mau nanya nggak Bu? Atau yang lain mungkin? Atau ada yang mau dibedah websitenya? Share chat, tulis aja di kolom chat, nanti nanti kita bedah bareng-bareng websitenya. Ada nggak? Atau mungkin Bu Ragil lagi mau nanya. Tadi sempat resign atau nggak jadi? Adakah? Kalau nggak ada mungkin dicukupkan. Kalau misalnya nggak ada lagi. Assalamualaikum Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gimana Pak Faris, Joko? ini kalau yang buat artikelnya tadi gitu ya, kan tadi Hmm, kayak ChatGPT gitu ya. Nah, hmm, eh, ada nggak sih prom yang apa ya? Artinya artikel kita mungkin nggak terlalu panjang gitu ya, nggak terlalu detail. Tapi ketika di apa namanya, itu orang klik gitu ya iklan kita, terus begitu dia tampil laman website kita, nah terus promnya yang ada contoh nggak tuh prom yang bagus gitu ya yang kira-kira begitu dia baca di judul gitu ya kan judulnya gitu terus dia lihat tampilan gambar tadi kan udah diterangin tuh ya terus kata-kata yang hmm. di awal tuh yang kira-kira dia bikin dia menarik lah gitu supaya dia tuh mau langsung apa sih sekiranya tertarik untuk mengklik nomor WA kita gitu itu promnya ada nggak Mas Faris contohnya gitu kadang-kadang kalau di prom di chat GPT itu kan istilahnya apa sih kita emang harus harus ini main prom gitu ya nah promnya itu yang contoh yang bagus ada nggak gitu kira-kira yang apa ya istilahnya sih ngehook lah gitu jadi begitu dia nggak perlu baca panjang kan juga mungkin orang males kali ya baca panjang-panjang gitu ya Hmm. paling begitu di awal langsung wah ini kayaknya cocok nih gitu kan langsung dia klik minimal gitu tuh ada nggak tuh mas contoh promnya gitu mungkin teman-teman juga yang di sini yang mungkin pengen tahu gitu kan tadi kan juga ada tuh jasa buang sampah tuh agak bagus juga tuh artikelnya tuh. Nah, cuman di awal tadi kan ada yang A1, A3, terus ada kata-kata apa gitu yang kira-kira uh, menarik lah gitu. Hmm.
Bisa aja Promnya paling berarti ini sekali. kan, maksudnya kalimat yang Iya di betul, websitenya yang kan, kita bukan tanyain untuk gitu. Ha. bukan di ChatGPT-nya, buat untuk ChatGPT maksudnya, promnya. Ya, ChatGPT supaya kita dapat artikel yang bagus dari ChatGPT gitu. Jadi Hmm. apa namanya kata-kata yang kita minta di ChatGPT itu apa sih gitu kira-kira yang bagus. Mungkin mungkin bisa dicontohin gitu di sini. Biasanya kalau untuk orang yang ngeklik itu kan, misalnya di tadi mana? Tadi punya Pak Basuki mana tuh? Sebenarnya sih nggak ini sih, nggak apa ya? Kadang-kadang yang bikin orang ngeklik dari Google itu, kalau dari Google nih ya, makanya tuh kenapa meta deskripsi itu di disarankan ya? Itu ditanya sama Google, sama tanya ke ChatGPT itu meta deskripsi penawaran. Ini kan mintanya gitu ya. Meta deskripsi penawaran tuh. Nanti kan dia munculnya di sini nih. Kak, dia juga muncul di sini. Nih. Nggak kelihatan, Mas Faris. Ya, Eh, oh iya belum di share. share ya. Belum diingetin. Oh, nah, nih. Nah, ini kan yang membuat orang ngeklik website kita gitu Hmm. tanpa harus membaca Cara, ngeklik website kita kemudian dia langsung ngeklik nomor telepon kita itu biasanya itu dari meta deskripsi nih dari sini hmm, makanya kita tuh dikasih tahu diajarin itu buat meta deskripsi itu penawaran kenapa di penawarannya apa dari dari kita untuk customer gitu ya. Nah, apa jadi nanti kan meta deskripsi ini kan nggak hanya muncul di website tapi dia muncul di sini nih di sini nah kalau tambahan Google-nya itu ya. iya, dia muncul di Google. Jadi ketika orang nyari nih dengan keywordnya dia gitu, nah terus kan dia nggak hanya baca judul kan, tapi dia baca, aduh mana itu. Tapi dia juga baca meta deskripsinya. Jadi kalau kalau di judul itu adalah kata kunci utama, nah penawarannya apa nih di sini? Nah, dia bisa baca tuh yang kita tawarkan tuh apa di sini. Jadi jangan jangan meta deskripsi itu jangan meta deskripsi yang biasa gitu. Nah, kalau kayak gini kan ya biasa ya orang kan ya ini kan kata kunci juga kan rumah tangga ini kan kata kunci. Tetapi kita masukkan juga yang penawaran itu seperti apa. Misalnya nih kayak gini nih yang cepat aman gitu kan orang kan wah ini aman cepat nih gitu kan. Dia mungkin setelah ngeklik langsung nyari nomor telepon kita tuh warna telepon tanpa harus membaca kayak gitu. Paling ya di di kita tanya ChatGPT ya tinggal bilang aja buatin ternyata deskripsi penawaran jumlahnya kan kalau maksimalnya kan kalau nggak salah 165 kan selesainya kalau ya kita buat 160 atau 155 biar nanti ketika di copy dimasukin ke apa nih postingan kita tuh nggak kepotong kalau tadi tuh yang ini kepotong nih mana tadi yang kepotong tuh nah ini kepotong nih ini kepanjangan nih nah kan sayang kan orang nggak kelihatan gitu ujungnya apa ya beruntungnya di sini nah ini penawarannya nih kita menawarkan apa sih efisiensi ramah lingkungan terpercaya ini kan ini pengulangan nih kata kunci nih sebaiknya sih eh, mungkin bisa dihilangin gitu karena nanti ya kata kunci kan udah ada di judul
ketika di Google itu, nah kayak gitu. Nah di Google kan kata kunci, ya kan, judulnya kan kata kunci. Nah ini kan kata kunci. Nah ini juga kata kunci. Jadi pengulangan. Jadi, sayang aja apa karakternya gitu. Apa namanya, kolomnya sayang, 165 karakter maksimal, kita isi kata kunci lagi, ya makanya ditambahin yang lain gitu. Kayak gini ya, kayak gini aman lah, misalnya masukin nomor telepon, terus ya gini, cepat, aman, kayak gitu gitu. Nah, ini bisa sih masukin juga kata kunci yang kayak gini. Kayak gitu sih. Tarikan kuping. Berarti kalau di apa di promptnya Hmm. itu apakah perlu ditulis gini, misalkan ChatGPT tolong buatkan metode deskripsi yang apa ya, jadi mungkin yang ngehook gitu ya, jadi si apa uh, calon customer atau apa ya, langsung mengklik. Jadi kan kalaupun kita sudah tampil nih, kita sudah tampil di halaman satu Google atau di halaman dua kan, tetap kita kan akan Hmm. bersaing dengan yang tampilan di halaman itu ya Mas Faris ya. Habis Iya itu betul. kan si pembaca kan membaca nih kira-kira yang mana yang meyakinkan dia gitu kan, yang meyakinkan dia gitu kan. Hmm. Pasti kan banyak pilihan tuh. Tadi ada OLX, ada apa lagi tuh, kan banyak tuh. Hmm. Nah, tadi kan kata-kata meta deskripsinya tadi itu ya yang istilahnya paling mengena untuk dia gitu ya, cocok dengan dia gitu ya. Hmm. Apa perlu tambahin kata-kata gitu nggak? Kalau tadi kan tetap ada pengulangan keyword, kata kunci gitu. Hmm. Sebenarnya ya bisa aja sih ditanya gitu ya sama ChatGPT ya. Hmm. Nggak masalah sih kalau misalnya yang ngehook yang apa, Hmm. agar ini ya, agar Ya orang agar tuh lebih lebih ya lebih menarik gitu kan, biar orang lebih lebih meyakinkan lah gitu. Hmm. Tapi ya nggak, ya mau dicoba nggak apa-apa. Karena nanti Hmm. kemungkinannya kan tergantung nanti ini aja, penilaian yang terbaiknya kan pasti dari customer kan, dia mau mau ngeklik yang mana gitu. Iya iya. Nah, ya ini kita bersaing di sini, belum tentu yang peringkat pertama ini bakal diklik sama customer. Jangan-jangan dia kliknya yang paling bawah kan, bisa aja gitu kan. Iya betul. Nah, itu ya, itu doa kita aja lah, doa sama-sama biar orang tuh ketika ngeliat postingan kita ya langsung ngeklik, ketika ngelihat postingan kita langsung ngeklik dan hubungin kita gitu ya. Ya kita udah berusaha yang terbaik kan, kayak gini ya, insya Allah ya, dengan usaha kita gitu memperbaiki ya, terus memperbaiki kan ya, karena uh, ChatGPT ngasih yang terbaik pun misalnya ya ngehook lah yang apa, Hmm. kadang-kadang kan ini mungkin nggak sesuai juga sama sama Itunya ya. customer atau apa gitu. Apa yang mungkin maksimal mungkin sih. Tapi kalau dari saya sih biasanya ya udah metode diskusi penawaran, kecuali kalau misalnya nanti ada klien kan, dia ada misalnya ada promo diskon atau apa, gratis ongkir kayak gitu gitu, nah itu bisa jadi metode deskripsi juga tuh, penawaran kayak gitu. Kalau yang standar standar, misalnya dia nggak ngasih tahu nih penawarannya apa, ya udah kita mainin aja yang terbaik gitu, yang berhubungan dengan jasanya dia dalam produknya dia gitu. Kayak jasa angkut sampah kan, misalnya kan ya apa gitu, paling kan yang cepat gitu gini kan, ramah lingkungan, atau mungkin armadanya eh, terbaik gitu, mobilnya baru misalnya atau apa. Gitu. Gitu juga. Oke. Ya, oke, makasih Mas Haris. Berarti kita harus sering ini aja kali ya, sering apa sih namanya, Hmm. interaksi sama ChatGPT-nya ya. Mm-mm. Soalnya mungkin kita kalau kita jadi orang yang mau klik kira-kira yang mana gitu ya, mungkin bisa berulang-ulang gitu Mm-mm. kali ya.
Ya, cuma minta aja ChatGPT-nya buat beberapa variasi ya. Nah, beberapa variasi itu ntar bisa kita gabung-gabungin tuh jadi satu. Oh, iya, Kalau bisa misalnya ya. kita mau nanya itu, minta dia bikin variasi, bikin pilihan berapa, 5 atau 3. Dari situ ntar kita bisa pilih mana yang terbaik. Kayak gitu. Oke, siap. Ya, makasih banyak Mas Aris. Ya. Ya, Itu. bedah jasa kulit sampah kasur Bekasi Barat. Oke, coba nih kita cek cek di Google dulu ya. Kasur. Ini dong. Ini gambarnya kasur bukan sih nih? Ini kita komentarin dulu ya. Ini gambarnya kasur bukan ini? Angka sampah kasur. Kasur kali ya. Ada tuh Ini juga kasur sebelahnya gambarnya. tuh. Tuh Yang mobil ini, sebelahnya tuh. yang ini sebelah kiri ya. Iya. Tapi banyak loh yang ngeklik loh 397 nih. Nah, itu dia tuh perlu Ini, dibedah juga tuh. ini punya siapa nih? Punya Pak Basuki. Punya Pak Imam. Bukan. Ini, ini Punya simpel banget siapa? ini. Ini bisnis Bekasi siapa? Atap ini bisnis Nah, Bekasi. bisnis bekas itu siapa? Nggak tahu. Amardianto. Siapa? Ngaku, ngaku. Namanya? Amardianto kali. Mumardianto ya. Ini banyak juga nih. 397. Ini simpel banget ini mah. Kayak begini. Tapi dia bagus sudah peringkat 1. Mungkin karena coba cek saingan cuma 8.000 sih mainannya bisa. Ini kebantu traffic bisnis Bekasi karena emang bagus kan websitenya bisa naik juga. Persaingannya juga rendah kan. Cuma 8.000. Apalagi banyaknya klik udah. Mungkin sebelumnya pas awalan nih nggak peringkat 1 mungkin peringkat berapa. Sekarang udah bagus di peringkat 1. Hmm. Hmm. Ini juga 200-an. Bunga Karang. Bunga Karang tuh siapa ya? Ah, aku siapa lupa. Nah, ini mungkin gambarnya nih. Tapi bisa. Ini kan penilaian berdasarkan ini ya. Kita nggak tahu dia closingnya berapa dari sini. Harus dicek juga kan dari CS ya, dari CS-nya. Apakah udah Hmm. banyak yang closing juga dari sini? Nah, kita nggak tahu. Jadi kita menilainya berdasarkan apa yang kita lihat saat ini ya. Nah, dari sini Hmm. kalau misalnya kita lihat nih dari gambar ya, ini mungkin ya secara pribadi mungkin Unik ini kali nggak ya? menunjukkan kasur. Kasur mana sih kasurnya gitu kan? Jasa angkut Iya, jadi sampah unik kasur ini. kok nggak ada kasurnya. Heeh. Bukan kasur ya. Dia ngangkut apa pantai. Terus dari Ini ini juga ya mungkin um, singkat ya orang mungkin orang cepat aman dan cepat. Kalau misal kita baca ini ya mungkin bisa juga orang mungkin bisa akan membaca ya karena ternyata kan sedikit kan artikel. Nah, sebenarnya kalau kita nggak nyambungin nomor telepon di sini nih kayak gini ya nggak masalah karena udah ada nomor telepon di awal di sini dan ada floating WhatsApp juga kan. Jadi kita nggak perlu mengharuskan nomor telepon di sini gitu. Nggak masalah. Tapi di struktur artikelnya ini mungkin masih kurang ya eh, dari sisi ini.
Tapi kalau dia udah peringkat satu kayak gini ya, kita mau dari sisi legal berarti kan udah bagus ya. Walaupun dengan software editing gitu ya. Iya. Makanya nih, Kayaknya bertolak belakang ya. iya betul belakang. Tapi kita kan nggak tahu sebelumnya pas ketika dia di posting ini peringkatnya berapa kan kita belum tahu. Nah, dan Mm-mm. terus closingannya berapa nih dari sini. Mm. Nah, itu kan juga Mm. penilaian juga kan. Ya, belum. Iya. Mungkin bagus menurut Google jadi peringkat satu. Mhm. Tapi closingnya gitu kan banyak closing atau enggak? Mhm. Kalau banyak closing berarti ya, ya aman aja gitu. Eh, ya anomali lah Mm. kita kita mungkin dari sisi SEO-nya jelek gitu ya. Mungkin nilainya 7 gitu. Mm. Tapi ternyata banyak closingan ya ya udah gitu. Nggak usah peduliin Iya. kayak Apa gitu apa paling. rajin tap tap Hmm? kali kali ya. Kenapa? Kenapa? Rajin tap tap. Nah, bisa juga. Emang kalau nggak salah tuh dulu beliau ini sering dia rajin emang dari sisi tetapnya. Hmm. Ya. Kan beliau kan sempat sempat aktif tuh Hmm. apa absen pagi, siang, malam gitu. Hmm. Ya, ya. Terus saya cek juga postingannya banyak diklik sering diklik gitu sama beliau untuk mungkin sama siapa. Ya. Nah, itu kayak gitu mungkin. Oke, oke. Ada lagi? Coba yang lain random Mas. Random Ya, aja coba. ya enak lah kalau ini. Ada yang mau nanya lagi nggak nih sebelum Hmm? kita Pada senang tutup? nonton. Iya ya. Oh iya besok kita ada kelas offline. Kamu belum di share ya itunya broadcastannya. Ntar kita Hmm. share dah di grup Oke. tentang apa kartu nama digital ya. Oh iya. Tentang kartu nama digital. Nanti teman-teman bisa cek aja di grupnya. Jadi kalau mau ikut bisa daftar dulu atau mau langsung datang boleh. Offline. Kayak gitu sih. Belum belum ada yang daftar nih. Iya kan belum ada broadcastannya. Saya Oh, mau broadcast. Nah itu dia. Ya ya. Ya udah deh kalau begitu cukup di. ntar habis ini saya broadcast. Udah mungkin itu aja kali ya teman-teman semua yang untuk materinya hari ini yang ketinggalan mungkin nanti bisa cek ke rekamannya nanti saya share rekamannya di grupnya masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir dan menyimak sampai habis sampai selesai. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Ya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum.